Di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta yang penuh aroma sate dan suara tawar-menawar, Aulia menatap langit yang mulai gelap. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh bahunya, dan sebelum ia sadar, bibirnya bertemu dengan bibir seorang perempuan asing di depan gerbang masjid tua. Detik itu, dunia Aulia berhenti, tapi realitas segera menyergap ketika kerumunan mulai berbisik dan menunjuk, membuatnya lari dengan jantung berdegup kencang, meninggalkan rahasia yang baru saja terungkap. Aulia berlari menyusuri jalan-jalan sempit di kawasan Tanah Abang, napasnya tersengal. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi ciuman tadi seperti petir yang menyambar hatinya yang selama ini terkunci rapat. Di usia 25 tahun, Aulia adalah anak sulung dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta. Ayahnya, seorang ustadz yang dihormati di masjid setempat, selalu mengajarkan nilai-nilai agama yang ketat. Perempuan harus menjaga kehormatan, Aulia, kata ayahnya berulang kali. Tapi malam itu, di pasar malam yang ramai untuk merayakan ulang tahun sahabatnya, segalanya berubah. Perempuan itu, dengan mata coklat dalam dan senyum misterius, muncul dari kerumunan dan langsung menciumnya. Bukan ciuman biasa, tapi yang penuh gairah, membuat Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, Aulia terbangun dengan kepala pusing. Ia memeriksa ponselnya, dan ada pesan dari nomor tak dikenal, "Makan aku, tapi aku harus melakukannya. Aku tahu kamu merasakannya juga. Namaku Nadia." Aulia menghapus pesan itu segera, tapi hatinya tidak bisa menghapus sensasi itu. Nadia, siapa dia? Mengapa dia berani melakukan itu di depan masjid, tempat suci yang seharusnya bebas dari dosa? Aulia merasa bersalah, tapi juga penasaran. Ia adalah mahasiswi psikologi di Universitas Indonesia, dan selama ini ia menekan perasaannya terhadap perempuan. Teman-temannya mengira ia pemalu dengan laki-laki, tapi sebenarnya, ia tak pernah tertarik pada mereka. Sekarang, dengan satu ciuman, bendungan itu jebol. Aulia memutuskan untuk bertemu Nadia. Mereka janjian di sebuah kai kecil di kawasan Menteng, jauh dari mata keluarganya. Nadia datang dengan gaun sederhana, rambutnya terurai panjang, dan tatapannya penuh penyesalan tapi juga harapan. "Aku melihatmu di pasar malam kemarin," kata Nadia pelan. "Kamu terlihat sendirian di tengah keramaian, dan aku merasa seperti melihat diriku sendiri." Nadia berasal dari keluarga kaya di Surabaya, tapi ia pindah ke Jakarta untuk kuliah seni. Ia sudah lama menyadari orientasinya, tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang norma heteroseksual, ia harus menyembunyikannya. "Aku tak bisa menahan diri," lanjut Nadia. "Tapi sekarang, aku takut telah merusak hidupmu." Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan rahasia mereka. Aulia dan Nadia mulai bertemu diam-diam, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Aulia merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi setiap malam, ia berdoa memohon ampun, merasa seperti pengkhianat terhadap keluarganya. Ayahnya mulai curiga ketika Aulia sering pulang larut. "Kamu pacaran dengan siapa, Aulia? Bawa ke rumah biar ayah kenal," tanyanya suatu hari. Aulia berbohong, bilang ia sibuk kuliah. Tapi kebohongan itu mulai menumpuk, seperti batu yang menekan dadanya. Suatu hari, Nadia mengajak Aulia ke pantai di Anyer untuk akhir pekan. Di sana, di bawah bintang-bintang, mereka berbicara tentang masa depan. "Aku ingin hidup bebas, Aulia," kata Nadia. "Tapi di sini, di Indonesia, kita harus berjuang melawan segalanya, keluarga, masyarakat, bahkan agama." Aulia mengangguk, tapi hatinya ragu. Ia mencintai Nadia, tapi ia juga mencintai keluarganya. Apa yang akan terjadi jika ayahnya tahu? Apakah ia siap membayar harganya? Konflik mulai muncul ketika sahabat Aulia, Rina, melihat mereka berdua bergandengan tangan di Mall Rina.
yang juga anak Ustadz, langsung menegur Aulia. "Apa yang kamu lakukan, Lia? Itu dosa besar." Aulia panik, memohon Rina diam, tapi Rina, dengan niat baik menurutnya, mulai membicarakan itu dengan teman-teman lain. Gosip mulai menyebar di kampus, dan Aulia merasa dinding semakin mengepungnya. Nadia, di sisi lain, lebih berani. Ia bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, di mana ia bertemu orang-orang yang berjuang sama. "Kita harus kuat, Aulia," katanya. Tapi Aulia takut. Ia mulai menjauh, membuat Nadia terluka. "Apakah kamu malu denganku?" tanya Nadia suatu malam. Aulia tak bisa jawab, hanya menangis. Puncak di bagian ini datang ketika ayah Aulia menemukan pesan di ponselnya. "Siapa Nadia ini? Kenapa kamu bilang mencintainya?" Ayahnya marah besar, memukul meja. Aulia berlutut, memohon maaf. "Ini salah, ayah. Aku akan berubah." Tapi dalam hati, ia tahu itu bohong. Ia telah memilih Nadia, tapi pilihan itu mulai menimbulkan retak di keluarganya. Setelah konfrontasi dengan ayahnya, Aulia merasa dunia semakin sempit. Ia menghindari Nadia selama seminggu, tapi Nadia tak menyerah. Ia datang ke apartemen kecil Aulia di pinggiran Jakarta, membawa bunga dan air mata. "Jangan tinggalkan aku, Aulia. Kita bisa melewati ini bersama." Aulia membuka pintu, dan mereka berpelukan, tapi pelukan itu penuh ketakutan. Ayah Aulia telah memerintahkan ia untuk putus dengan teman itu, dan mulai mengatur pertemuan dengan anak temannya, seorang pemuda bernama Rea. Rea adalah pria baik, lulusan teknik dari ITB, dan keluarganya dekat dengan ayah Aulia. Pertemuan pertama di rumah Aulia berjalan lancar di mata orang tua, tapi bagi Aulia, itu seperti siksaan. Ia tersenyum palsu, menjawab pertanyaan Rea tentang hobi dan masa depan. "Aku ingin keluarga yang harmonis," kata Rea. Aulia mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Nadia. Malam itu, setelah Rea pulang, ayah Aulia berkata, "Dia cocok untukmu. Jangan buang waktu lagi." Aulia merasa seperti burung dalam sangkar, sayapnya dipotong oleh ekspektasi masyarakat. Nadia, yang tahu tentang pertemuan itu dari Aulia, merasa dikhianati. "Kamu mau menikah dengannya? Untuk apa?" "Untuk menyenangkan ayahmu." Mereka bertengkar hebat di sebuah taman di Monas. Nadia berteriak, "Aku mencintaimu, tapi jika kamu memilih jalan mudah, maka aku akan pergi." Aulia menangis, "Ini bukan mudah, Nadia. Ini tentang bertahan hidup di sini. Di Indonesia, kita tak bisa hidup terbuka seperti di Barat." Argumen itu membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Nadia memutuskan untuk memberi Aulia waktu, tapi ia mulai mencari dukungan dari komunitasnya. Di komunitas rahasia yang bertemu di sebuah kai tersembunyi di Kemang, Nadia bertemu dengan Lila, seorang aktis yang lebih tua. Lila telah kehilangan pekerjaannya karena orientasinya terungkap, dan sekarang ia berjuang untuk hak-hak di Indonesia. "Kamu harus memilih, Nadia," kata Lila. "Cinta atau keselamatan?" Nadia menceritakan tentang Aulia, dan Lila menyarankan untuk konfrontasi langsung dengan keluarga. Tapi Nadia ragu, ia tahu keluarga Aulia sangat religius. Sementara itu, Aulia semakin tertekan. Di kampus, gosip tentangnya semakin kencang. Beberapa teman menjauh, yang lain mengejek di belakang. Rina, sahabatnya, datang lagi. "Aulia, kamu harus bertobat. Ini bukan jalan Tuhan." Aulia marah, "Kamu tak mengerti, Rina. Ini bukan pilihan, ini siapa aku." Persahabatan mereka retak, dan Aulia merasa semakin sendirian. Pilihan sulit datang ketika ayah Aulia mengumumkan pertunangan dengan Rea. "Ini untuk kebaikanmu," katanya.
Aulia panik, dan ia kabur ke rumah Nadia di malam hari. Aku tak bisa, Nadia. Aku memilihmu. Mereka menghabiskan malam itu berbicara tentang rencana melarikan diri ke Bali, di mana mungkin lebih bebas. Tapi pagi harinya, polisi datang ke rumah Nadia. Ternyata, ayah Aulia telah melaporkan Aulia hilang, dan melalui teman-temannya, ia tahu tentang Nadia. Konfrontasi di kantor polisi menjadi mimpi buruk. Ayah Aulia menuduh Nadia merusak anaknya. Kamu penyimpang, teriaknya. Nadia diam, tapi matanya penuh amarah. Aulia dipaksa pulang, dan Nadia dilarang mendekat. Itu adalah pengkhianatan pertama. Aulia tak membela Nadia di depan ayahnya, hanya menangis dan memohon maaf. Nadia terluka dalam. Ia mulai ragu tentang hubungan mereka. Di komunitas, Lila menawarkan dukungan, dan Nadia mulai dekat dengannya. Bukan romantis, tapi emosional. Mungkin Aulia bukan untukmu, kata Lila. Nadia menolak, tapi benih keraguan ditanam. Aulia di rumah dikurung oleh keluarganya. Ibunya, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Aku tahu perasaanmu, nak. Tapi di sini kita harus menyesuaikan. Ternyata Ibu Aulia pernah punya pengalaman serupa di masa muda, tapi ia memilih jalan konvensional. Pengakuan itu membuat Aulia semakin bingung. Apakah ia harus mengikuti ibunya atau melawan? Setelah insiden di polisi, hubungan Aulia dan Nadia retak. Aulia dilarang keluar rumah kecuali untuk kuliah, dan ponselnya diawasi. Nadia mencoba menghubungi melalui email rahasia, tapi respons Aulia dingin. Kita harus berhenti, Nadia. Ini terlalu berbahaya. Nadia marah, merasa ditinggalkan. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, bergabung lebih aktif di komunitas LUT. Di sana, ia bertemu orang-orang yang berbagi cerita serupa, kehilangan pekerjaan, diusir keluarga, bahkan ancaman kekerasan dari masyarakat. Suatu hari, Nadia ikut demonstrasi kecil untuk hak LUT di depan gedung DR. Meski rahasia, berita itu bocor ke media sosial. Ayah Nadia, seorang pengusaha kaya di Surabaya, melihatnya. Ia langsung terbang ke Jakarta dan menyeret Nadia pulang. Kamu malu-maluin keluarga, bentaknya. Nadia melawan, ini hidupku, Bapak. Tapi ayahnya mengancam memutus bantuan finansial. Nadia terpaksa kembali ke Surabaya, meninggalkan Aulia. Aulia mendengar kabar itu dari teman bersama, merasa bersalah. Ia menyadari bahwa pilihannya telah menyakiti Nadia. Di kampus, ia mulai mencari informasi tentang hak LUT di Indonesia. Ia membaca tentang undang-undang yang ambigu, di mana meski tidak ilegal, diskriminasi merajalela. Itu membuatnya marah pada sistem, tapi juga pada dirinya sendiri. Pertunangan dengan Rea semakin dekat. Rea, yang tak tahu apa-apa, mulai curiga. Kamu seperti orang lain, Aulia. Apa ada masalah? Aulia berbohong lagi, tapi kebohongan itu mulai memakan dirinya. Malam sebelum acara lamaran, Aulia kabur lagi, naik kereta ke Surabaya. Ia tiba di rumah Nadia, tapi Nadia tak ada. Ayah Nadia membuka pintu, dan dengan dingin berkata, dia tak mau bertemu denganmu. Kamu yang membuatnya seperti ini. Nadia sebenarnya sedang di rumah teman di Surabaya, Lila yang kebetulan pindah ke sana. Lila mendengarkan cerita Nadia. Kamu harus move on, Nadia. Aulia tak siap. Nadia menangis, tapi mulai setuju. Ia mulai dekat dengan perempuan lain di komunitas, seorang seniman bernama Sari. Bukan cinta, tapi dukungan yang membuatnya merasa kuat. Aulia kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Ia konfrontasi ayahnya. Aku tak bisa menikah dengan Rea, ayah. Aku mencintai perempuan. Ayahnya syok, memukulnya untuk pertama kali.
Kamu gila. Ini pengaruh setan. Aulia lari ke rumah ibunya, yang diam-diam mendukung. Ibu membantunya bersembunyi di rumah saudara di Bogor. Di Bogor, Aulia merenung. Ia menyadari bahwa pilihannya telah menghancurkan banyak hal, hubungannya dengan Nadia, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Ia mulai menulis jurnal, menuangkan konflik batinnya. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis salah? Atau masyarakat yang salah? Nadia di Surabaya mulai bangkit. Ia bergabung dengan Ngolokal untuk hak perempuan dan HUT. Tapi ia tak bisa lupakan Aulia. Suatu hari, ia mendapat email dari Aulia, "Aku salah. Aku ingin bertemu." Nadia ragu tapi setuju bertemu di Yogyakarta, tempat netral. Pertemuan di Yogyakarta menjadi titik balik. Mereka berbicara berjam-jam di sebuah warung di Malioboro. Aulia menceritakan tentang konfrontasi dengan ayahnya, Nadia tentang perjuangannya. "Kita harus bersama, tapi dengan cara yang benar," kata Aulia. Nadia setuju, tapi dengan syarat, mereka harus terbuka perlahan. Tapi nasib berkata lain. Saat mereka pulang, ayah Aulia muncul di stasiun, dibantu oleh Rea yang melacaknya. "Pulang sekarang juga," perintahnya. Nadia membela, biarkan dia memilih. Tapi ayah Aulia menarik Aulia pergi, meninggalkan Nadia sendirian lagi. Pengkhianatan kedua datang dari Aulia sendiri. Di bawah tekanan ayahnya, ia setuju menikah dengan Rea untuk menyembuhkan dirinya. Berita itu sampai ke Nadia melalui media sosial. Nadia hancur, merasa dikhianati total. Ia memutus semua kontak, dan mulai hubungan baru dengan Sari, meski hatinya tak sepenuhnya ada di sana. Pernikahan Aulia berlangsung di masjid yang sama tempat ciuman pertama mereka. Aulia berdiri di altar dengan gaun pengantin, tapi matanya kosong. Rea bahagia, keluarga bahagia, tapi Aulia merasa mati di dalam. Malam pertama, ia tak bisa berhubungan dengan Rea. "Ma, aku tak bisa," katanya. Rea marah, tapi juga bingung. "Apa masalahmu sebenarnya?" Aulia akhirnya mengaku, "Aku lesbian, Rea. Ini pernikahan palsu." Rea syok, dan ia memilih bercerai diam-diam untuk menjaga nama baik. Perceraian itu menjadi skandal di keluarga. Ayah Aulia mengusirnya, "Kamu bukan anakku lagi." Aulia tinggal di jalanan, tapi ia menghubungi komunitas yang dikenal dari Nadia. Di sana ia bertemu Lila, yang menceritakan tentang Nadia. "Dia sedang berjuang, tapi terluka karena kamu." Aulia memutuskan untuk mencari Nadia di Surabaya. Ia tiba di tempat Nadia bekerja. Nadia terkejut melihatnya. "Kenapa kamu datang sekarang? Setelah menikah?" Aulia menjelaskan semuanya tentang pernikahan palsu dan perceraian. "Aku salah, Nadia. Aku memilih salah." Nadia marah, "Kamu selalu memilih salah. Kamu menyakitiku berulang kali." Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini Nadia memakan. "Kita harus mulai dari awal, tapi dengan kuat." Mereka memutuskan untuk hidup bersama di Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi perjalanan ke sana penuh rintangan. Keluarga Nadia mengancam, dan masyarakat di sekitar mulai menggosipkan. Di Bali, mereka tinggal di sebuah ila kecil di Ubud. Aulia mulai bekerja sebagai konselor psikologi untuk korban diskriminasi, Nadia sebagai seniman yang menggambar temalt. Tapi masa lalu menghantui. Ayah Aulia datang ke Bali, memohon maaf. "Aku salah, Nak. Aku takut kehilanganmu." Aulia memakan, tapi dengan syarat, ayah harus menerima siapa ia. Nadia melihat itu merasa harapan. Tapi kemudian Sari muncul, mengaku mencintai Nadia. "Aku lebih baik daripada Aulia yang selalu ragu."
Nadia bingung dan ia memilih untuk jujur pada Aulia. Aku hampir jatuh ke pelukannya, tapi aku memilihmu. Konflik puncak datang ketika sebuah artikel di media nasional mengekspos cerita mereka. Cinta terlarang di tengah masyarakat religius. Ancaman datang, pesan kebencian, bahkan ancaman isik. Mereka harus bersembunyi, tapi itu membuat mereka lebih kuat. Di tengah ancaman, Aulia dan Nadia memutuskan untuk melawan. Mereka bergabung dengan gerakan lebih besar, berbicara di forum rahasia tentang pengalaman mereka. Kita bukan penyimpang, kita manusia, kata Aulia di salah satu pertemuan. Nadia mendukung, cinta tak mengenal gender. Tapi harga yang dibayar mahal, Nadia kehilangan pekerjaan, Aulia diusir dari komunitas keluarganya sepenuhnya. Suatu hari, ayah Nadia datang ke Bali. Aku tak bisa menerima ini, tapi aku tak ingin kehilangan anakku. Ia memberikan dukungan finansial diam-diam, itu adalah langkah kecil, tapi berarti. Aulia melihat perubahan itu, merasa ada harapan untuk masyarakat Indonesia. Tapi tragedi datang ketika Rina, sahabat lama Aulia, muncul dengan niat menyelamatkan mereka. Rina membawa sekelompok orang dari masjid yang menyerang ila mereka. Dalam kerusuhan, Nadia terluka, dipukul oleh salah satu penyerang. Aulia marah, melawan, dan memanggil polisi. Penyerang ditangkap, tapi Nadia harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Nadia berbisik, apakah ini layak, Aulia? Aulia menjawab, ya, karena aku mencintaimu. Nadia pulih, dan mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri, ke Australia, di mana mereka bisa hidup bebas. Tapi sebelum pergi, mereka bertemu keluarga masing-masing untuk terakhir kali. Ayah Aulia akhirnya menerima, meski dengan berat hati. Pergilah, nak. Tapi ingat, Tuhan mencintaimu apa adanya. Nadia dan ayahnya juga berdamai. Mereka pergi, meninggalkan Indonesia dengan hati campur aduk. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai Sydney, memandang laut. Kita telah membayar mahal, kata Aulia. Tapi kita menang. Nadia tersenyum, ya, cinta kita menang. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama merupakan dosa, atau justru masyarakat yang berdosa karena menolak keberagaman?